Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kelompok 4 terdiri dari absen 1 Adesini Firmansyah, absen 11 Ihsan Nuraihan, absen 13 Maharani Viani Kusumawardani, dan absen 14 Maesa Putra. Materi subbab yang akan kita bahas, pertama, perlindungan hukum yang akan dijelaskan oleh Adesini Firmansyah. Yang kedua, penegakan hukum yang akan dijelaskan oleh Ihsan Nuraihan. Yang ketiga, peran lembaga penegak hukum yang akan dijelaskan oleh Maharani Viani Kusumawardani. Dan yang keempat, materi tentang dinamika pelanggaran hukum yang akan dijelaskan oleh Maesa Putra. Pengertian perlindungan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan hukum. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Pengertian penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Pentingnya penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. B. Penegak hukum. C. Masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. E. Kebudayaan. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung menegakkan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia.
Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, dan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun KKN. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan juga pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. 3. Peran advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan bahkan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum yaitu dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui UU ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi advokat. Adapun syaratnya yaitu warga NRI, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, dan juga berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Salah satu kewajiban advokat adalah wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, hak advokat yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat yaitu peran hakim. Berdasarkan UU RI Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada Badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan juga pengadilan. Apakah perbedaannya? Begini, peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Lembaga yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas antara lain 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain tugasnya, KPK juga memiliki wewenang, yaitu mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Kita semua tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah atau melihat pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sih sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal tersebut. Maka tolong disimak dengan baik. Pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Atau dapat kita katakan pula, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, dan B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Perilaku yang bertentangan dengan aturan. Perilaku yang bertentangan dengan aturan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam lingkungan bangsa dan negara. Contoh dalam lingkungan keluarga adalah 1. Mengabaikan perintah orang tua, yang kedua mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, yang ketiga ibadah tidak tepat waktu. Contoh dalam lingkungan sekolah adalah yang pertama mencontek ketika ulangan, yang kedua datang ke sekolah terlambat, yang ketiga tidak memperhatikan penjelasan guru. Contoh dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mangkir dari tugas ronda malam, yang kedua tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, yang ketiga main hakim sendiri. Contoh dalam lingkungan bangsa dan negara adalah 1. Tidak memiliki KTP, yang kedua tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga merusak fasilitas negara dengan sengaja. Sebenarnya banyak sekali contoh dari perilaku yang bertentangan dengan hukum, tapi pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sanksi pelanggaran hukum.
Berikut contoh sanksi pelanggaran hukum dalam norma agama. Sanksinya dalam norma agama adalah tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggalkan dunia dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Contoh sanksi pelanggaran hukum dalam norma kesusilaan adalah tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan perasaan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh sanksi pelanggaran hukum dalam norma kesopanan adalah tidak tegas juga, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, pengucilan, dan bahkan pengusiran dari masyarakat tersebut. Contoh pelanggaran hukum dalam norma hukum adalah tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali dan akan diberikan oleh aparat penegak hukum yang berlaku. Jenis sanksi. Sanksi sendiri ada 3. Yang pertama, sanksi hukum yang diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Yang kedua, sanksi sosial yang akan diberikan masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat adalah diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, sanksi psikologis, dirasakan dalam batin kita sendiri, yang bermaksud jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja kita dalam batinnya ia merasa bersalah dan selama hidupnya akan dibayang-bayangi kesalahan tersebut. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, tadi kan kita telah tahu contoh perilaku pelanggaran terhadap aturan. Sekarang kita akan membahas contoh perilaku yang mencerminkan terhadap patuhnya hukum. Contohnya, dalam lingkungan keluarga adalah mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, dan menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Contoh dalam lingkungan sekolah adalah yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan yang lainnya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ulangan. Contoh perilaku yang mencerminkan patuh terhadap hukum yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mengikuti tugas ronda sesuai tugas yang ada. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Contoh perilaku yang mencerminkan patuh terhadap hukum dalam lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, membayar retribusi parkir.